Dan alhamdulillah Partai Golkar hampir 45%-nya diisi oleh kader-kader muda. Dan tentu kader muda ini nanti merepresentasikan kader yang kita persiapkan untuk pembangunan Indonesia 25 tahun ke depan. Saya berharap nanti sekitar 25-30% dari anggota DPR RI yang terpilih dari Partai Golkar akan mengawal negeri ini sampai dengan 2045. Kita lihat Ibu Hetifah sudah 4 periode. Tidak terasa 4 periode itu 20 tahun mengawal Republik Indonesia. Kita juga melihat yang baru dan juga ada anggota muda yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Al-Hidayah, Ibu Wakuni, masih bisa 20 tahun ke depan. Ibu Ranifat yang baru masuk sekarang 20 tahun lagi juga masih bisa di parlemen. Dan saya lihat Pak Fat juga masih kuat mendampingi 20 tahun ke depan. Jadi itulah kita siapkan kader-kader Golkar untuk terus bekerja di kancah nasional. Kita tentu melihat bahwa SDM yang unggul itu penting untuk membawa Indonesia lepas dari middle income trap. Dan kita ketahui bersama bahwa ke depan kita terus mendorong negara Indonesia dengan 3 engine pertumbuhan. Yang pertama tentu mesin konvensional yang selalu kita dorong, termasuk hilirisasi. Namun kita di Partai Golkar harus paham bahwa ada mesin kedua, mesin pertumbuhan ekonomi global saat sekarang yang akan membuat ekonomi kita melonjak, yaitu mesin baru yang namanya artificial intelligence, yang namanya digital, yang namanya mesin yang memanfaatkan teknologi yang tinggi, termasuk di dalamnya bioteknologi dan komoditas daripada digital yang namanya semiconductor. Nah, di sini saya lihat di ruangan ini lebih banyak doktornya daripada yang tidak doktor. Maka ini menjadi engine yang mungkin ketua ikatan suami ini juga akan insinyur ikatan suami untuk mendorong AI, semiconductor dan data center. Ini adalah persaingan kita ke depan. 7 negara sudah diberikan prioritas oleh Amerika Serikat untuk mengembangkan semuanya. Salah satunya di semiconductor, kemarin Indonesia menjadi 1 dari 7. Bahkan Jepang itu menggelontorkan subsidi atau ikut investasi untuk menarik TSMC, perusahaan semiconductor dari Taiwan untuk invest di Amerika. Amerika sendiri memberikan insentif ataupun subsidi melalui CHIPS Act, menarik perusahaan Korea, SK dan yang lain dan Samsung ke Amerika Serikat. Demikian pula baru-baru ini perusahaan di Italia itu juga memberikan subsidi 3 billion untuk menarik sebuah perusahaan semiconductor. Jadi ini adalah persaingan engine baru di kita untuk kita bisa lolos dalam middle income trap. Kuncinya adalah SDM, dan SDM. Karena kalau kita bicara terkait digitalisasi, kuncinya adalah semakin kecil teknologi dan teknologi nano yang dipersaingkan, dan semakin powerful semiconductor itu tergantung pada rangkaian chips yang dibuat oleh para insinyur. Sehingga itu menjadi mutlak. Kami sudah bicara dengan berbagai sumber
dan termasuk dengan Department of State di Amerika dalam konteks Indo-Pacific Economic Forum. Nah, ini penting. Ini penting karena kita bicara dengan kaum ibu. Karena kaum ibu yang mendidik anak-anaknya, dan anak-anaknya inilah yang akan menjadi tulang punggung SDM kita ke depan. Nah, mesin yang ketiga adalah mesin yang kemarin dibahas di dalam persidangan MK. Mesin perlindungan sosial, di mana tentu kita harus menjaga jangan sampai ada masyarakat kita yang tertinggal. Kita membangun untuk seluruh masyarakat Indonesia sehingga no one left behind, dan ini kita lebih kenal dengan nama mesin Pancasila. Nah, mesin Pancasila ini yang sering kita sebut kalau di Barat namanya welfare state, negara kesejahteraan. Dan negara ini hadir dalam COVID. Kita lihat pemerintah menggelontorkan dana mulai dari 700 miliar, 700 triliun, 600 sampai 500 dengan program perlindungan sosial yang berlapis. Maka kita pastikan bahwa pemerintah peduli kepada masyarakat kita sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Pasal 34. Nah, ini yang kita harus jaga ke depan. Ketiga engine ini kita berharap Golkar bisa menjaga terhadap pertumbuhan ke depan. Oleh karena itu, Partai Golkar mendukung pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka, karena ke depan pasangan ini program ke depannya adalah investasi di sumber daya manusia, antara lain dengan makan gratis bagi SD dan SMP dan pendidikan lain. Dan tentunya kita berharap dengan demikian tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang kurang gizi, tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang stunting, karena gizi untuk ibu-ibu juga ikut diintervensi dari awal. Banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Partai Golkar, dan alhamdulillah Partai Golkar salah satu partai yang mempersiapkan untuk pilkada lebih awal dari yang lain. Kemarin sudah dikumpulkan 1064 calon kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Dan dengan demikian pekerjaan kita masih sampai bulan November. Itu sebabnya agenda-agenda politik kita harus selesaikan. Dengan agenda politik selesai, dengan kita konsentrasi pada agenda politik, kemarin sudah ditargetkan Golkar mengharapkan kemenangan pilkada 60%. Dan ini sama seperti di tahun 2020 yang lalu. Kalau seluruh pekerjaan politik ini selesai, baru kita urus, kita punya munas di bulan Desember. Saya terima kasih kepada Al-Hidayah dan HWK yang telah memberikan mandat kepada saya, dan insya Allah mandat ini akan dipegang dan kita bersama-sama bekerja untuk Partai Golkar yang lebih baik, yang secara langsung akan membuat Indonesia lebih baik lagi. Demikian, kami ucapkan terima kasih. Saya memberikan waktu kepada yang akan memberikan kultum sehingga punya waktu yang cukup luas. Demikian, terima kasih. Wallahum muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri sambutan sekali lagi untuk